interpendensi dan keterkaitan ruang. Nah, kata kunci dari interaksi interpendensi sama keterkaitan ruang sebetulnya mirip. Lalu gimana cara ngebedainnya? Cara ngebedainnya kalau interaksi interpendensi itu dia itu ada sebuah hubungan atau sebab akibat tetapi dalam berbeda wilayah. Itu untuk interaksi. Tapi kalau keterkaitan ruang itu sebab akibat yang terjadi di satu wilayah yang sama. Nah, contohnya kalau interaksi interpendensi Jakarta hujan, tapi yang terkena dampaknya adalah wilayah sekitarnya, misalnya Bogor, Depok, Tangerang yang terkena dampaknya banjirnya. Berarti kan itu menghubungkan dua wilayah. Tapi kalau keterkaitan ruang itu hanya melibatkan satu wilayah aja, misalkan Jakarta hujan dan Jakarta juga yang banjir. Nah, itu biasanya namanya keterkaitan ruang. Nah, di antara tiga itu aja yang besok bakalan ada ya. Jadi nggak usah dihafalin semuanya. Tapi untuk arsip kalian nih ya, untuk US atau nanti mungkin ada beberapa yang lintas minat mau ke IPS, nah ini bisa dijadikan patokan supaya mudah gitu, bahwa soal tersebut akan mudah kalau kita tahu kata kuncinya ya. Nah, terus ada prinsip dan juga pendekatan. Nah, kalau pendekatan itu gampang banget cara ngebedainnya. Cara ngebedainnya kalau kalian udah tahu nama lainnya. Misalnya, pendekatan ke ruangan itu nama lainnya adalah spasial. Pendekatan ke lingkungan nama lainnya adalah ekologikal, dan pendekatan kewilayahan nama lainnya adalah kompleks wilayah dan regional. Dan itu nggak boleh lupa gitu. Jadi kalau kalian udah tahu nama lainnya gampang, tinggal dieliminasi aja. Nah, dari situ baru kalian cari. Kalau ke ruangan itu dia mendeskripsikan suatu tempat, kalau ke lingkungan ingat, Ibu pernah menyampaikan juga nih di kelas bahwa kalau ke lingkungan atau ekologi itu ciri khasnya dia itu adalah sebuah bencana alam tapi yang disebabkan oleh manusia. Contohnya banjir karena alih fungsi lahan, banjir karena buang sampah sembarangan, atau pencemaran limbah pabrik. Itu kan bencana tapi disebabkan oleh manusia. Kalau gempa bumi gitu kan bukan disebabkan oleh manusia gitu. Nah, kalau kewilayahan itu gabungan keduanya. Udah gitu doang. Nah, jadi nanti buat ngerjain soalnya kalian bisa dieliminasi kayak gini karena kalian udah tahu nama lainnya. Kayak contohnya tadi, kelingkungan dan ekologi itu kan sama. Nah, berarti udah pasti dieliminasi. Nah, tinggal sisanya cuma ada dua, tinggal baca lagi soalnya gitu. Kalau kita lihat di soalnya ini kompleks ya, maka kompleks wilayah. Seperti itu. Jadi yang paling pertama triknya adalah kalian mengeliminasi dulu. Nah, ini untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di sini. Nah, terus baru prinsip. Kalau prinsip ada 4, pendekatan ada 3, kalau prinsip ada 4. Ada penyebaran atau distribusi, yaitu ya terkait fenomena yang tersebar. Kalau interrelasi itu hubungan, kalau deskripsi itu adalah menjelaskan. Dia ngejelasin aja tempat itu kayak gimana kondisinya. Kalau korologi gabungan, jadi gampang banget kalau melihat korologi. Kira-kira kalau permasalahannya banyak, terus panjang paragrafnya itu udah pasti prinsip geografi korologi. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal. Contoh soal yang ada di latihan yang sudah Ibu bagikan. Yang pertama adalah prinsip interrelasi. Nah, kita lihat di nomor 1. Nah, prinsip interrelasi yang menggambarkan hubungan suatu fenomena sosial dengan fenomena sosial lainnya. Nah, ini mah gampang. Kalian tinggal nyari aja fenomena yang kurang lebih sosial. Yang pertama adalah banyaknya pengangguran yang menyebabkan kriminalitas meningkat. Nah, ini udah di option A, kayaknya udah berhenti. Jawabannya adalah yang A. Karena kalau lihat di yang B, itu limbah pabrik menyebabkan tercemarnya air sungai. Ini adalah ke lingkungan. Hujan deras ini tentang cuaca dan lingkungan juga. Yang D dan E juga sama. Nah, ini adalah yang fenomena sosial, pengangguran dan juga kriminalitas. Gitu. Nah, sekarang Ibu mau nanya di yang nomor 2. Banjir bandang di Garut ya menerjang
7 kecamatan. Tercatat sekitar 2.511 rumah rusak berat dan ringan, serta 100 rumah hilang. Sebanyak 6.361 orang diungsikan ke sejumlah lokasi pengungsian. Pendekatan yang mengkaji fenomena tersebut adalah, ingat, kalau pendekatan cuma ada 3, ya, ke ruangan, ke lingkungan, kompleks wilayah, dan juga ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks wilayah. Ke ruangan itu nama lainnya adalah spasial, ya. Nah, di sini nggak ada ya nama spasial. Nah, berarti nggak usah dicoret ke ruangannya. Ke lingkungan, nama lainnya adalah ekologi. Ekologi. Nah, ini nggak ada juga, berarti nggak boleh dicoret. Nah, sekarang yang C, kompleks wilayah. Kompleks wilayah itu nama lainnya kewilayahan dan juga regional. Nah, di sini ada kewilayahan, maka yang C dan D udah bisa dieliminasi. Ya, sekarang lihat distribusi. Distribusi itu bukan pendekatan, yang ditanyakan adalah pendekatan. Nah, maka distribusi itu adalah prinsip. Nah, berarti di sini udah bisa dicoret. Ya, maka jawabannya cuma ada 2. Kalau nggak ke ruangan, ya ke lingkungan. Ingat, kalau ke lingkungan itu adalah dicirikan dengan bencana alam. Betul, di sini ada banjir, ya nggak? Ini ada banjir. Tapi apakah banjir ini disebabkan oleh faktor manusia? Di sini tidak dijelaskan. Maka, sehingga yang dijelaskan hanya keadaan tempatnya aja. Nah, kalau keadaan tempatnya aja, berarti jawabannya adalah yang A. Udah sesimpel itu cara mengerjakan pendekatan. Jadi makanya kalau kalian udah tahu nama lainnya, tinggal dieliminasi, dibaca lagi. Ya, untuk lebih jelasnya itu ada tadi yang di PPT. Ya, seperti itu. Itu yang nomor 2. Ya. Nah, kalian menyimak aja ya. Menyimak kan ini? Mana ini suaranya? Cuman Hasya doang yang dinyalain apa? Bentar. Akmal, Akmal udah ada. Ya, aku tadi salah masuk ini. Masuk room. Ya, salah. Oke, ada Indra, Alma, Alicia. Akmal tersesat. Iya, tersesat dulu. Ada Vilo. Vilo mendengarkan Ibu, Vilo. Jangan lupa isi presensi ya anak-anakku. Nah, jangan lupa isi presensi nih yang baru pada join. Ya, yang baru pada join jangan lupa isi presensi. Oke, Disa, Asa. Saya dengar Bu. Oke. Ada Farel. Oke, Ibu lanjutin ya. Ada Salma, ya udah. Jangan lupa isi presensinya ya. Kita lanjutkan ke nomor 3. Sekarang di nomor 3 ini gambar peta apa? Ada yang masih ingat gak? Yang masih ingat ini gambar peta apa? Topografi. Ya, peta topografi atau peta kontur. Ya, nah, tahu ketinggian tempat ya, kontur, topografi, ketinggian tempat sama aja ya. Nah, berarti kan si peta ini kan menunjukkan sebuah ketinggian tempat. Di sini yang ditanyakan adalah selisih dari si kontur intervalnya dan berapa ketinggian si X ini. Nah, caranya gimana? Yang ditanyakan adalah kontur interval atau CI. Nah, gue tulis dulu. Maaf ya Ibu, kan lagi di rumah, kebetulan pentabnya nggak ada, jadi ini semoga kalian bisa memahami ya. Oke, di sini adalah yang ditanyakan adalah kontur interval, sesuai dengan namanya adalah selisih si kontur tersebut. Ini pelajaran kelas 10, ini masih kelas 10 ya. Nah, si kontur interval ini adalah CI. Nah, CI ini apa rumusnya? Gampang banget. Ini mungkin ada beberapa yang udah dibahas di kelas ya. CI itu sama dengan 1/2000 dikali, bukan skala, tapi penyebut skala. Udah cuma gitu doang. Nah, kenapa penyebut skala? Karena kalau
skala itu kan 1/70.000. Nah, sementara kan kalau 1/70.000 nanti 1/70.000 nanti nganggapnya jadi pusing ya. Nah, jadi penyebut skala cuma gitu doang. Berarti 1/2000 dikali penyebutnya adalah 70.000. Udah gitu doang. Nah, hasilnya adalah gampang 35. Nah, karena di sini 35 nggak ada lagi, maka jawabannya adalah yang B gitu. Dan nanti juga di tryout sama, nggak ada lagi kok si tanamannya. Tanaman ini fungsinya apa? Kalian gampang banget lihat aja di sini. Kalau di sini kan ketinggiannya 175, yang di sini 35. Otomatis di sini lebih puncak kan, lebih tinggi nih. Kan nggak mungkin nih tanaman kina ada di dataran tinggi. Nah, pasti ada di dataran yang rendah gitu aja ya. Kayak misalnya teh nggak mungkin ada di dataran rendah, atau kelapa nggak mungkin ada di dataran tinggi ya. Jadi sesuaikan aja sama kalian ya. Kopi itu adanya di dataran tinggi apa dataran rendah, karet dataran tinggi apa dataran rendah, seperti itu ya. Tapi biasanya di soal ya, mau soal UTBK kayak mau soal US, UN, biasanya sih cuman ada satu angka, jadi gampang kalian memilihnya gitu. Ini adalah tanaman yang paling sesuai. Bu Ade, Ya. aku pamit ya. Oh, Ini udah, yang, Bu. mohon yang terakhir 85 nih ya yang masuk. Oke, Bu. Mohon. Oke, mangga sadaya. Ya, Assalamualaikum. Ya. Assalam Bu Moli, nuhun. Oke. Itu untuk yang nomor 3. Terus apa lagi ya? Nah, yang nomor 4 ini Bu nggak akan ngasih tahu jawabannya. Kalian cari sendiri ya. Ada beberapa teori, ada 5 teori. Nah, ada 6 teori, sorry. Satu lagi adalah teori Big Bang. Silahkan dibaca lagi sama kalian. Nah, ini kata kuncinya. Kalian harus tahu kata kuncinya. Di sini kata kuncinya adalah membentuk cerutu. Cerutu itu kan kayak elips ya. Elips itu apa ya? Kayak ya gitu, elips lah pokoknya, bentuk elips ya. Kalian kalau tahu bentuk elips, nah cerutu tuh kayak gitu kan. Nah, jadi dia bilang bahwa ini tentang teori pembentukan tata surya. Coba dicari sama kalian teorinya ya. Teori pembentukan tata surya, ada nebula, ada pasang surut, ada bintang kembar, ada planetesimal, ada awan debu, dan ada Big Bang. Tapi di soal nggak akan ada Big Bang, gampang teuing ya. Nah, nanti yang di soal itu cuman ada 3. Kalau nggak pasang surut, bintang kembar, atau planetesimal. Nah, itu aja yang ada di soal. Coba cari dari sekarang, pasang surut itu apa? Ingat-ingat lagi. Bintang kembar kayak gimana? Planetesimal kayak gimana? Nah, lihat yang nomor 4 ini kira-kira jawabannya yang mana. Ya, seperti itu. Kalau dibahas satu-satu nggak akan keburu ya. Terus nomor 5, nah nomor 5 tentang dampak revolusi bumi. Nah, ini nggak usah dibahas lah ya, tentang revolusi ini gampang banget ya. Nah, ini aja yang dibahas nomor 6 tentang siklus batuan. Nah, ada yang masih ingat siklus batuan? Nah, siklus batuan itu ya ditulis ya sama kalian nih. Karena Ibu nggak ada pentem ini di rumah ya. Jadi ditulis sama kalian yang pertama nih, yang gambar ini nih. Nah, ini gambarnya manual aja tuh ya gini. Nah, gambar ini adalah magma. Yang pertama, magma ini akan mengalami sebuah apa namanya? Siklus yang pertama, yaitu atau ini ya, tanah sama. Yang pertama dia akan mengalami pendinginan atau pembekuan. Nah, biasanya pendinginan atau pembekuan itu terjadi di dalam perut bumi atau di luar perut bumi. Kalau di dalam apa tuh namanya, perut bumi itu ya, magma itu kan ada yang dia keluar saat magma itu dia udah jadi batuan, ada yang dia baru keluar jadi magma. Nah, begitu keluar baru mengeras, nah baru jadi batu. Nah, jadi ada batuan beku luar dan ada batuan beku dalam. Yang artinya dia mengalami pendinginan, entah itu dari suhu luar bumi dan ada dari karena suhu dalam bumi. Nah, kalau suhu dalam bumi biasanya itu dia kerak-keraknya magma yang membentuk sebuah batuan. Jadi dia pokoknya mengalami pembekuan atau magma yang membeku. Itu adalah batuan beku. Nah, ingat siklus yang kedua adalah batuan sedimen. Ya, pertama itu ada batuan beku.
Batuan beku itu adalah magma yang membeku. Nah, ada batuan sedimen. Setelah itu dia itu mengalami pengendapan. Bisa mengalami pengendapan, pelapukan ya, pengikisan, pembekuan. Nah, itu ada di mana? Itu ada di proses ke nomor 2. Nah, setelah ke nomor 2, maka masuk ke proses yang nomor 3, yaitu menjadi batuan metamorf. Ini kayaknya kurang. Nah, batuan metamorf. Nah, batuan metamorf ini prosesnya adalah di nomor 4. Nah, apa itu? Yaitu adalah mengalami pemanasan. Pemanasan, suhu yang tinggi, suhu dan tekanan yang tinggi. Nah, pemanasan, suhu, dan tekanan yang tinggi itu adalah hasil dari batuan metamorf. Jadi si batuan sedimen yang dulunya batuan sedimen, ya setelah dia terendapkan, terus kan lama-lama dia karena udah di luar permukaan bumi, jadinya dia kan kepanasan, kehujanan, yang paling sering kan kepanasan. Tekanan udara yang naik turun gitu ya, terus suhu udara yang naik turun gitu ya, sehingga membuat si batu tersebut berubah bentuk dan berubah bentuk menjadi sebuah batuan metamorf. Nah, batuan metamorf itu ada di proses yang terakhir, di untuk nomor 5. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Kalau misalnya yang ditanyakannya itu yang nomor 1, maka jawabannya itu adalah yang B, pendinginan. Tapi kalau yang ditanyakannya itu nomor 3, maka yang jawabannya adalah pelapukan. Tapi ini kayaknya nggak akan mungkin sih ya. Karena di sini pendinginan sama, pembekuan sama. Nah, ini udah nggak mungkin jawabannya ya. Itu dua-duanya, yang B sama yang E itu adalah proses batuan beku. Kalau yang A itu adalah proses batuan metamorf. Seperti itu ya. Nah, nomor 7 juga ada kalau kalian lihat di PPT ya, tentang tanah-tanah. Ya, nah kalau ada tentang tanah-tanah itu di slide mau ke akhir kalau nggak salah ya. Nah itu ada jenis-jenis tanah. Nah nanti kalian baca kira-kira nomor 7 ini jawabannya yang apa ya dari keterangan itu. Karena kalau dibahas satu-satu Ibu bilang balik lagi nggak akan cukup waktunya ya. Kita masuk ke nomor 8. Nah, nomor 8 ini adalah lapisan atmosfer. Nah, lapisan atmosfer ini kalian harus tahu posisinya. Dari mulai troposfer, stratosfer, terus ke mesosfer, ke termosfer, dan ke eksosfer. Dan harus tahu fungsinya. Nah, yang ditanyakan adalah yang nomor 2. Kita tulis dulu dari nomor 1 ini apa aja. Ya, yang nomor 1 itu adalah troposfer. Ini masih ingat nggak nih pelajaran kelas 10? Udah jelas ya. Troposfer itu adalah tempat terjadinya iklim dan cuaca. Nah, terus yang kedua itu ada stratosfer. Terus ada lagi mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, sekarang di yang nomor 8 ini yang ditanyakan adalah nomor 2, yaitu adalah fungsi dari stratosfer. Nah, di stratosfer ini ada yang namanya lapisan ozon. Jadi lapisan ozon itu ada di stratosfer. Nah, maka udah jawabannya yang B. Nah, tapi kita lanjutkan yang lapisan nomor 3 itu apa? Nah, lapisan yang nomor 3 itu adalah mesosfer. Mesosfer. Mesosfer ini adalah tempat
terbakarnya benda asing atau meteor. Nah, kalau yang ditanyakannya nomor 3, jawabannya yang A. Ini nggak tahu nih besok apa yang ditanyakan, apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, apakah nomor 5? Nggak ada yang tahu ya. Nah, terus nomor 4 itu di atas mesosfer itu ada termosfer, itu adalah lapisan terpanas. Nah, lapisan terpanas ini adalah tempat refleksi gelombang radio, tempatnya satelit ada di situ. Nah, terus ada eksosfer atau lapisan terluar. Nah, besoknya nggak tahu yang ditanyakan yang mana. Ya, makanya ada istilah di atas langit ada langit, ya emang iya, lapisan atmosfernya aja ada 5 gitu ya, belum lagi luar angkasa yang lainnya gitu ya. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, nanti besok nggak tahu yang ditanyakan angka berapa. Kalian cukup udah ngafalin ini doang ya. Di capture ya, karena Ibu nggak mungkin ngirimin filenya satu-satu nih ke kelas ya. Kalau misalnya udah nggak keburu, ya udah capture aja lah. Ya, orang latihannya ada kan ya, kalian megang. Nah, selanjutnya ada zona kedalaman laut. Nah, zona kedalaman laut itu cuman ada 4. Ya, kalau edafik itu bukan zona kedalaman laut ya, dia itu kalau edafik itu lebih ke edafik mah ini apa namanya, tanah. Nah, zona kedalaman laut itu cuman ada litoral, neritrik, abisal, dan juga batial. Nah, yang terbentuknya pesisir berarti yang paling rendah gitu ya, yang paling dekat. Nah, itu adalah zona apa tuh ya, sok dicari sama kalian ya. Itu. Terus, nah, siklus hidrologi. Ada yang masih ingat? Siklus hidrologi. Yang ditanyakan adalah angka 2. Aduh, ini mah gampang pisan. Ya, kita lihat yang pertama nomor 1 itu ada penguapan. Ingat nggak nama istilahnya apa? Nomor 1 itu adalah penguapan. Nama istilahnya itu adalah transpirasi dan evapotranspirasi. Sama ya. Itu transpirasi. Kalau transpirasi itu adalah penguapan. Penguapannya bisa dari air atau bisa dari makhluk hidup. Makanya tempat hutan hujan tropis biasanya sering hujan. Kenapa? Karena banyak tumbuhan ya di sana. Jadinya menguapannya tuh lebih tinggi sehingga dia sering terjadi hujan. Nah, terus transpirasi itu penguapan. Yang kedua itu ada bentuknya seperti awan. Nah, perubahan yang dari penguapan itu gas kan. Nah, gas menjadi berbentuk awan. Nah, itu adalah namanya kondensasi. Nah, kondensasi itu perubahan bentuk jadi awan. Nah, terus setelah jadi kondensasi ya, di sini itu ada yang namanya baru turun hujan nih. Ya, turun hujan. Nomor 3. Nah, yang nomor 3 itu hujan itu namanya adalah presipitasi atau hujan. Nah, setelah itu ini kan siklus pendek ya hidrologinya. Setelah itu yang nomor 4 ini bukan hujannya mungkin ya, apa gimana ini? Oh, kalau yang nomor 4 itu penyerapan penerimaan air hujannya nih oleh apa tuh namanya, tanah. Nah, kalau yang 4 itu adanya kondensasi perkolase. Oh, nggak ada deh di sini. Evaporasi pengurangan. Oh, ya.
Yang nomor 4 itu hujan. Kalau yang nomor 3 itu evaporasi. Masih oh enggak. Ini nomor 3. Oh, itu nomor 3 sama nomor 3, nomor 2 kondensasi. Ya, ini sama. Yang presipitasi itu hujan. Yang nomor 4 itu turunnya hujan baru. Yang 4 baru hujan, presipitasi. Tapi nggak ada ya. Ibu nggak masukkan. Yang ditanyakan mungkin kalau enggak angka 2 itu kan kondensasi ya. Nah, kalau nggak nomor 2, atau mungkin nomor yang lain itu tentang transpirasi, infiltrasi, atau perkolasi. Nah, lihat yang nomor 5. Kalau yang nomor 5 itu penyerapan. Nah, kalau penyerapan namanya infiltrasi. Nah, kalau nomor 5 itu infiltrasi. Ini siklus pendek ya. Itu adalah kecepatan air menyerap hingga zona perakaran. Infiltrasi itu adalah proses pertama untuk penyerapan tanah dari air hujan. Kalau kalian suka lihat nih, misalkan kalian nyiram tanaman ya, nyiram tanaman, terus lama-lama si airnya tuh turun gitu kan, karena kan diserap. Nah, itu namanya infiltrasi penyerapannya. Nah, kalau misalnya kita untuk mengetahui si tanah tersebut subur atau enggak, salah satunya kayak gitu. Apakah penyerapannya lama atau penyerapannya cepat? Kalau penyerapannya cepat, pasti dia subur. Gitu. Nah, kalau yang di bawah ini, yang tanda panah ini baru namanya perkolasi. Jadi perkolasi itu pergerakan air dalam batuan. Nah, kalau di dalam air pergerakannya itu perkolasi gitu ya. Tapi besok yang ditanyakan ya di antara ini aja yang udah di sini. Nah, ini adalah siklus hidrologi yang pendek. Kalau yang panjangnya ada lagi, tapi kita bahas yang pendek. Nah, sama mungkin ini untuk hidrologi, masih pelajaran kelas 10 hidrologi. Ini maaf ya agak ngebut ya, karena waktunya cuman segini gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian, aduh kok nggak keburu semua Bu buat dibahas, ya kita juga lihat ya beberapa minggu ke belakang, kalian juga ya mau ngebahas soal ini kan kepotong sama tryout gitu ya, dan lain-lain. Setiap hari Selasa atau Rabu tuh kan pasti aja tryout, jadi ya otomatis kepotong dan cuman waktunya kan selama 1 jam, jadi dibahas untuk materi yang sebelumnya dulu tentang SIG gitu ya. Nah, Ibu paling beberapa aja materi yang akan Ibu bahas, apalagi khususnya pelajaran kelas 10 yang udah lupa gitu ya. Nah, nanti kurang lebih si alur soalnya tuh kayak gini gitu, bukan pasti kayak gini ya, tapi alur soalnya tuh kayak gini, kelas 10 dulu, berapa banyak nih, terus kelas 11, baru kelas 12 gitu ya. Nah, terus yang nomor 11 yaitu tentang epicentrum gempa. Nah, Ibu mungkin ini ada hitung-hitungan ya. Jadi, nah ini kayak hitung-hitungan aja yang diperhatikan mungkin ya, yang lebih banyak dibahas, biar kalian masih ingat. Nah, ini pernah dibahas di TB Smart 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah nih, kalau beberapa yang ikut, tapi mungkin banyaknya IPS ya. Nah, ini adalah tentang epicentrum gempa. Ingat, epicentrum gempa itu adalah titik pusat gempa. Nah, jadi titik pusat gempa ini dihitung. Kadang kan kita suka lihat ya, kalau misalnya gempa bumi itu kan berapa skala Richter, kedalamannya berapa, semakin dalam berarti ya semakin tidak terasa. Tapi kalau kedalamannya nggak jauh gitu dari permukaan bumi, itu yang terasa sama kita. Nah, biasanya kan dalam gempa bumi itu kan kira-kira misalnya pusat gempanya ada di titik A di Bandung. Nah, biasanya kerasanya kan nggak semua wilayah Bandung misalnya kerasa, hanya beberapa kilometer aja, atau bahkan misalkan seperti yang biasa kita rasakan, kayak gempa bumi yang di Tasik, di Garut, di Pangandaran, mungkin ya. Nah, itu tuh kan kadang berasa ya, sampai kita berarti kan jauh ya kilometernya. Makanya di sini kalau jarak epicentrum gempa itu pasti ribuan, karena memang jauh banget sih gelombang gempa itu ya. Nah, cara menghitungnya kayak gimana? Nah, ini mah gampang, kalian yang penting mah tahu rumusnya aja. Tentang yang nomor 11, itu adalah jarak epicentrum gempa itu pakai rumus namanya adalah laksa. Kayak gimana rumus laksa itu? Yang pertama itu adalah jarak epicentrum, ini aja deh tulisnya ya. Jarak epicentrum itu sama dengan
ya. Yang pertama, nah ini lambangnya. Ini ada ya besok, tapi angkanya mungkin yang beda. Ingat-ingat caranya. Yang pertama gelombang sekunder dikurangi gelombang primer. Setelah itu dikurangi 1 menit. Nah, ini jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. 1 menit yang tanda coraknya 1 ya. Nah, dikali 1000 kilometer. Udah gitu doang. Nah, apa maksud dari gelombang sekunder dan primer? Gelombang primer itu adalah gelombang pertama. Jadi biasanya itu gelombang yang paling pertama memunculkan gempa bumi di wilayah itu. Terus kan nanti suka ada gempa susulan atau ya gelombang selanjutnya. Namanya gelombang sekunder. Nah, ini adalah dilihat dari waktunya. Nah, dilihat dari sekunder, di sini adalah yang pertama, sekunder itu ada di, ini gimana cara bacanya, Bu? Cara bacanya itu adalah 2 jam 33 menit 45 detik. Nah, 2 jam 33 menit 45 detik. Kalau yang primer itu adalah 2 jam 30 menit 15 detik. Nah, udah gitu doang, tinggal dikurangin aja. Nah, tinggal masukin yang sekundernya 2 jam. 2 jam 33 detik, ya kan? 33 detik, 45 menit, 45 detik, 33 menit, 45 detik, aku masih 2 jam 33 menit, 45 detik. Nah, untuk yang sekunder, primernya, oh gini. Oh ini, gini aja lah, jangan pakai titik ya. Nah, untuk yang sekundernya tinggal masukin, yaitu adalah, primernya, 2 jam 30 menit 15 detik. Nah, udah tinggal dikurangi aja. Nah, hasilnya kan berarti 45 dikurangi 15, 30, bener nggak? 33 dikurangi 30, 3 menit. 2 jam ini udah habis. Berarti sama dengan 3 menit 30 detik. Nah, setelah itu apa? Jangan lupa dikurang. Lihat di rumus. Dikurang 1 menit. Nah, dikurang 1 menit. Gitu ya. Nah, dikali baru 1000 km. Nah, sama dengan berarti 2 menit 30 detik dikali 1000. Bentar ya, ada telepon. Nah, maka jawabannya berapa? Nah, tinggal masukin aja yang 2 menit. 2 menit dulu, ini gimana cara mengkalikannya biar nggak pusing satu-satu. Nah, yang pertama 2 menitnya dulu. 2 menit gampang, 2 dikali 1000 udah gitu doang. Nah, hasilnya adalah 2000 km kan. Nah, untuk yang 30 detiknya gimana? Yang 30 detik 1 menit sama dengan berapa? 60 detik ya. Nah, 30 per 60. Udah. Dikali 1000. Berarti kan 30 per 60 itu kan 1 per 2. Dikali 1000. Itu adalah 500 km. Maka hasilnya adalah 2500. Udah gitu doang. Gitu. Nah, caranya satu-satu. Kalian mengkalikan dulu yang 2, lalu dijabarin dulu yang 30 detiknya. Nah, baru dikaliin 1000. Nah, hasilnya adalah 2500. Nah, nanti mungkin angkanya yang akan berbeda ya. Nah, tapi cara pengerjaannya sama seperti ini ya. Jadi nggak ada alasan nggak bisa untuk besok. Nah,
Ibu cuma ngasih 20 soal latihan ya. Jadi kalau misalnya nggak keburu, silakan kalian kerjakan sambil belajar nih buat besok dikerjain aja soal latihannya ya. Oke, selanjutnya yang nomor 11, 12. Oh ini sapruk. Nah, yang nomor 12 kita masuk ke materi kelas 11, yaitu tentang kependudukan. Ada yang masih ingat dependensi rasio atau rasio angka ketergantungan. Rasio angka ketergantungan ini rumusnya apa? Coba, gampang banget. Dependensi rasio sama dengan usia non-produktif, ya. Usia non-produktif itu dari mana? Dari 0 sampai 14 tahun. Wah, ini mah udah pernah ya sama Ibu. Semuanya. Ditambah usia di atas 65 tahun ke atas ya. Ini tandanya. 65 tahun. Nah, dibagi usia produktif. Nah, dikali 100. Udah, gitu doang. Berarti kan usia non-produktifnya berapa, usia produktifnya berapa, usia non-produktifnya berapa, usia produktif berapa, dikali 100. Silahkan dikerjakan sendiri di rumah ya, filenya udah ada. Ya, yang penting Ibu kasih tahu dulu aja rumusnya. Nah, jawabannya yang mana? Nah, ini mah gampang, nggak tipis-tipis angkanya, jadi lebih gampang. Terus ada lagi tentang langkah-langkah mitigasi bencana gempa bumi. Nah, ini kalian udah pernah kalian lakukan, ingat nggak waktu kelas 11 membuat film simulasi gempa yang ada di rumah ya. Nah, ada yang di foto, ada yang di video kan Ibu mintanya ya. Nah, ada yang di video gitu. Jadi membuat semacam simulasi gempa bumi jika terjadi di rumah. Nah, yang pertama apa langkah-langkah mitigasi? Berarti cara pencegahan dan persiapannya jika terjadi bencana gempa bumi. Tapi ini nggak di rumah ya, di mana aja. Nah, yang pertama adalah membuat bangunan dengan konstruksi anti gempa. Yang kedua, mewaspadai. Nah, ini mah udah gampang. Yang jawabannya adalah 1, 2, 3. Nah, kenapa 1, 2, 3? Membuat bangunan dengan konstruksi anti gempa, iya. Mewaspadai tanda-tanda gempa, ya. Banyak, ada tanda-tandanya. Terus memasang detektor gempa. Oh, ini nggak harus selalu di rumah, ya. Membuat bangunan berbahan kayu jati justru jangan, karena dia itu mudah untuk terbawa gelombang gempa bumi, dan kalau dia jatuh itu sangat kuat banget kayu jati itu ya, berat. Nah, kalau mencari hiposentrum, apa bedanya hiposentrum dan epicentrum? Dua-duanya sama-sama titik pusat gempa bumi, tapi kalau epicentrum itu yang di atasnya, yang kerasa sama kita. Nah, nggak mungkin dong kita malah mencari posisi hiposentrum, malah ngedeketin pusatnya gempa. Nah, pasti jawabannya adalah yang A. Gitu. Ini untuk yang dependensi rasio pada bisa kan? Itu pelajaran waktu pas kelas 11. Tuh, ini tinggal masukin aja. Balik lagi ke atas ya. Masukin aja ini yang non-produktif, ini yang non-produktif juga. Nih, 1250 dibagi 1500 dikali 100. Udah gitu doang. Tapi buat besok tidak boleh pakai kalkulator, oke? Mau yang ini, semua hitungan tidak ada yang memakai kalkulator, ya. Jadi nanti Ibu akan himbau ke semua pengawasnya. Jadi kalau ada yang ketahuan memakai kalkulator, ya alat bantu lain, ya berarti CBT-nya akan di-lock. Jadi nanti tidak ada ya sampai US juga. Karena nanti kalian UTBK, walaupun itu bukan geografi, ya nggak akan pakai kalkulator gitu ya. Jadi sambil latihan juga gitu.
Kalau latihan aja kayak sekarang sih nggak apa-apa. Kalau mau cepat ya udah pakai kalkulator dulu boleh. Oke. Selanjutnya nomor 14, benar 14. Informasi, nah ini tentang darurat bencana gempa bumi ini sebetulnya nggak perlu dibahas lah ya, kalian pasti udah pada bisa tentang gempa bumi dan bencana ya. Ini apa namanya? Informasi yang tidak dibutuhkan saat melakukan tanggap darurat, berarti hal yang paling pertama yang harus dilakukan. Yang pertama adalah melihat kondisi geografis ya, wilayah mana aja yang terkena bencana ini sebagai relawan. Nah, jalur transportasinya nih kayak ini posisinya kalian lagi nyari sekarang kalian lagi jadi relawan nih, kira-kira apa yang harus dilihat? Yang pertama, kondisi geografisnya di wilayah tersebut tuh ada di mana. Terus yang kedua, akses jalannya, transportasi terus ada sinyal atau enggak, sistem telekomunikasi. Terus perkiraan jumlah korban yang meninggal berapa. Terus lokasi penampungan korban bencananya, apa namanya, pengungsiannya ada atau enggak. Terus ketersediaan logistik itu banyak macam-macam, bisa alat berat, bisa buat hunian atau bisa makanan ya. Nah, terus melihat angka ketergantungan penduduk, enggak dong ya, ngapain gitu ya, itu tidak dibutuhkan. Yang ditanyakan adalah yang tidak dibutuhkan, maka jawabannya adalah yang E. Terus loh, waktunya udah 10 menit lagi ya. Oke, Ibu ingatkan, jangan lupa untuk presensi di Simpak ya. Sayang kalau kalian tidak presensi ya. Nggak tahu nih, dengerin apa enggak. Pokoknya jangan lupa presensi aja. Oke, ini masih mitigasi bencana. Upaya mitigasi bencana bumi, gempa bumi dengan prinsip pembuatan rumah tahan gempa. Ini nomor 15. Nah, ini tentang mitigasi bencana bumi yang menggunakan kearifan lokal. Yang pertama ada rumah sederhana berbentuk panggung. Ya udah, jawabannya adalah yang A. Kenapa, Bu, jawaban A yang rumah panggung? Karena rumah panggung itu dia tidak dia tuh tahan gempa karena dia itu nggak langsung, si struktur rumahnya itu nggak langsung terkena tanah. Jadi dia apa namanya, si bangunannya itu kan ada panggungnya ya. Jadi ada si sekatnya gitu antara tanah, permukaan tanah dengan bangunan. Nah, kalau bangunan yang bahan bangunan sekuat mungkin gitu-gitu, terus konstruksi penahan beban harus memadai, struktur pondasi sangat dalam dari bata merah, apalagi itu nggak bisa. Cakar ayam yang kuat itu bukan menjadi, ini tentang kearifan lokal ya. Jadi yang paling sederhana yang bisa kalian buat gitu. Kalau misalnya rumahnya harus pondasi cakar ayam yang kuat, nggak semua rumah kan cakar ayam itu nggak gampang ya membuat pondasi cakar ayam itu, dan itu harus di gedung-gedung yang tinggi biasanya. Dan itu pun posisinya tetap aja kalau gempa mah mereka tetap terdampak gitu. Nah, yang paling minim terdampak, yang paling kerasanya itu sedikit lah gitu ya gempanya, itu adalah rumah sederhana berbentuk panggung. Kecuali kalau habis gempa bumi tsunami, nah tetap aja mau rumah sederhana bentuk panggung juga tetap aja kegulung gitu kan. Itu beda lagi cerita. Nah, itu untuk yang kelas 11 tuh. Kelas 11 itu ada mitigasi, ada, oh ini ingat nggak? Kependudukannya nggak banyak sih, tentang dependensi aja. Ya, itu. Cuma itu aja sih kalau kelas 11. Kemaritiman nggak ada, paling flora fauna juga nggak banyak sih. Ya, udah itu aja. Itu untuk kelas 11. Kelas 11 emang paling sedikit. Nah, sisanya itu kelas 12. Materi kelas 12. Ini semuanya udah kalian dapatkan materinya pas kelas 12 semester 1 tepatnya. Kayak teori yang kayak gini. Ini ada ya. Oke, ini ada. Coba hafalkan.
Ini teori apa? Ya, apakah konsentris, apakah sektoral, ya, apakah inti berganda? Nah, coba kalian cek. Nah, ini udah ada sih teori sektoral. Sorry, ada teori sektoral. Nah, kalian cek di sini yang ditanyakan adalah pemukiman kelas atas. Nah, coba kalian hafalkan teori sektoral 1, 2, 3, 4, 5-nya itu ada apa aja. Wilayah mana aja. Bisa saja sekarang yang ditanyakan misalnya wilayah nomor 5. Mungkin nanti di soal nomor 4 atau nomor 3 atau nomor 2 ya, kayak gitu. Nah, ini PR ya buat kalian PR. Jadi kalian kalau misalnya sekarang nih beres TB Smart terus pengen belajar geografi, belajar buat besok geografi sama bahasa Jepang. Nah, kalian bisa mengerjakan soal ini aja karena ini nggak semuanya Ibu kasih tahu jawabannya ya. Jadi Ibu hanya mengarahkan aja, kalian bisa dicari jawabannya dan pembahasannya. Itu pasti ada ya. Carinya di mana? Di buku, ya di kamus. Mungkin kalau ada yang masih kalian pegang, ya buku sih, di buku ini semuanya ada. Ya, buku catatan pun ada. Buku catatan yang sudah kalian catat dari semester 1 kemarin, kelas 12 itu udah pernah Ibu kasih, atau dari PPT yang pernah Ibu kasih. Nah, coba dibaca-baca lagi ya. Itu semuanya ada. Karena besok itu jumlah soalnya ada 35. Ya, ada 35. Persebarannya lebih banyak di kelas 12 pastinya. Terus baru ke kelas 10, baru ke kelas 11. Jadi kelas 11 itu nggak terlalu banyak. Paling banyak tuh diambil kelas 10 karena memang di persebaran UTBK pun yang kelas 10 itu paling banyak. Kayak litosfer, atmosfer, hidrosfer itu paling banyak. Makanya Ibu prepare-nya yang kelas 10 itu harus lebih banyak ya. Terus titik henti ini kalian cari lagi ya. Nah, titik henti ini udah sering ya. Coba dicek lagi di PPT-nya atau searching aja tentang rumus titik henti, bagaimana cara menyelesaikannya ya. Jadi ini PR juga untuk kalian. Ini tentang nomor 17. Oh, ini tentang tanah. Nah, itu ada di PPT ya. Jadi di Teams ada, tinggal di-download aja. Terus, nah ini tentang desa kota. Nah, tentang desa kota. Pemukiman pedesaan yang dikelola secara intensif akan meningkatkan interaksi dengan penduduk dari kota, sehingga desa mendapatkan manfaat positif. Nah, ini gampang banget, udah cari aja manfaat positif bagi desa dalam interaksi desa dan kota. Yang pertama, masyarakat desa mengadopsi budaya kehidupan masyarakat kota. Yang B, penduduk desa bekerja di kota, bukan. Penduduk kota banyak berpergian ke desa. Kehidupan di desa menjadi semakin menyerupai kehidupan kota. Yang E, desa menjadi sumber pangan mendukung kebutuhan kota. Jawabannya adalah yang E ya. Kenapa? Karena kan seperti yang kita ketahui dalam interaksi desa kota itu kan dampak positif bagi desa sebenarnya banyak. Salah satunya adalah desa ini sebagai intervening opportunity, yaitu dia tuh menyuplai kebutuhan masyarakat kota kayak sayur-sayuran, beras, bahkan beras gitu ya, kebutuhan pokok loh itu ya, tapi nggak bisa ditanam gitu di kota karena kan lahannya sempit. Akhirnya apa? Masyarakat kota membutuhkan bantuan dari masyarakat desa gitu. Jadi makanya jawabannya adalah yang E. Terus ada lagi dampak yang lain, misalkan kayak masyarakat kota ini jadi butuh tenaga ahli, tenaga kerja nih. Tenaga kerjanya ya dari berbagai macam bidang, dari berbagai macam jabatan dan posisi gitu ya. Nah, itu biasanya dia ambil dari masyarakat desa ya, terbukti gitu ya. Kalau kalian, makanya Ibu pernah bilang, kalau kalian masih mengalami mudik ketika lebaran gitu ya. Nah, udah pasti kalian mah anak desa gitu ya. Tapi mudiknya mudik ke desa ya. Kenapa? Berarti ada sejarahnya tuh, entah dari orang tuanya, entah itu dari mananya lah. Tiba-tiba pindah aja ke kota, bekerja aja di Bandung. Nah, itu tuh berarti ada sejarahnya. Tapi kalau nggak mudik, ya berarti emang orang asal situ gitu ya. Kalau Ibu sendiri mah mudik gitu ya, jadi emang bukan asli dari kota Bandung gitu ya. Jadi kota Bandung itu biasanya kota itu hanya untuk tempat mencari pendidikan. Biasanya mereka itu berubah nasibnya ketika masuk kuliah. Entah misalnya dulu orang tua kalian
kuliahnya di Bandung, padahal orang mana gitu ya, orang Jawa misalkan, ya udah kuliahnya di kota Bandung aja. Nah, akhirnya bekerja aja di Bandung. Nah, itu kan bisa jadi menjadi salah satu faktor gitu ya. Nah, terus, nah ini gampang, faktor penarik. Nah, ini. Nah, besok antara penarik atau pendorong. Bedanya apa? Kalau faktor penarik masyarakat desa, berarti cari aja kehidupan kotanya. Karena kan yang membuat tertariknya itu kan di kotanya. Tapi kalau faktor pendorong, cari aja masalah yang ada di desanya. Kalau yang ditanyakannya itu adalah penarik, berarti lihat di kehidupan kota yang positif. A, kehidupan kota lebih modern, B, lahan pertanian semakin sempit, C, impian kuat jadi orang kaya, D, tidak memiliki pekerjaan di desa. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Berarti kan kehidupan kota modern, akhirnya mereka pengen merubah nasib nih, pengen pindah ke yang tempat lebih modern, segala akses mudah. Nah, tapi kalau faktor pendorong cari aja alasan atau masalah di desa tersebut. Bisa jadi jawabannya adalah tidak memiliki pekerjaan di desa, terbatasnya sarana prasarana, terbatasnya lapangan pekerjaan, lahan pertanian yang sempit, sementara kan di desa itu kan penduduknya rata-rata bertani gitu kan ya, berkebun. Nah, akhirnya mereka itu memilih untuk kehidupan yang lebih modern di kota. Nah, itu terus sisanya tentang SIG dan PJ. Nah, ini yang nomor 20 ini pemanfaatan citra. Nah, ini dalam kegiatan agraris. Kalian lihat aja kegiatannya apa. Kalau kegiatannya agraris berarti apa? Pertanian kan? Itu adalah yang A. Terus pemetaan dalam lahan perkebunan. Nah, terus ada 1, 3 dan hutan. Nah, inventarisasi hutan produksi. Maka jawabannya 1, 3, dan 5. Nah, ini terus SIG dan berkembang, tapi ini sebetulnya cuma sedikit aja nih. Salah satu kriteria yang menggolongkan suatu negara menjadi negara maju. Nah, ini kan gampang ya, tinggal cari aja yang dampak positifnya. Udah, itu doang. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini SIG, jadi ini sudah sesuai alur ya. Jadi kalian ini ada beberapa yang belum Ibu isi, silakan diisi untuk latihan. Bu, nanti boleh Ya. Saya nanti dibagiin. Ininya hasilnya enggak tuh, kan tadi Ibu bilang. Mau lihat yang nomor berapa, Gilang? Berapa? Sok di capture dulu aja tuh ya, Ibu scroll dari atas, sok. Ini kan soalnya udah ada ya, jadi kalian ini ada beberapa yang nggak Ibu kasih jawabannya, kalian bisa cari sendiri dari PPT yang udah Ibu kasih salah satunya, terus coba kerjain buat latihan juga. Nah, ini udah ada yang Ibu bahas, soalnya udah ada di kalian sengaja biar kalian catat nih sekarang nih ya pembahasannya. Ini ya, nih kalian di capture aja nih ya, mungkin ya, Ibu berpikirnya kalian sedang meng-capture lah ya. Ini lagi nge-capture ya ceritanya gitu ya. Ini belum ada ya, ini belum ada jawabannya, tapi Ibu kasih clue besok di antara 3 teori ini. Nggak akan ada nebula, nggak akan ada awan debu, nggak akan ada Big Bang, apalagi itu gampang teuing. Terus, nah ini tentang siklus batuan ada, nah ntar besok nggak tahu yang ditanyakan nomor berapa. Terus jenis tanah ini cari sendiri. Nah, ini lapisan atmosfer ya. Nah, ini besok nggak tahu yang ditanyain angka berapa. Terus zona kedalaman laut ya, ini cari sendiri yang bentuknya pesisir yang paling dekat berarti ya, gampang itu mah. Nah, terus siklus hidrologi di capture aja ya, karena kalau Ibu upload di satu-satu kebanyakan dari 12 sampai 12 di upload satu-satu capek ya, jadi ini aja. Terus ini jarak epicentrum gempa, ini rumusnya
Terus ini nomor 11. Nah, ini untuk rumus dependensi rasio silakan dilanjutkan ya. Dikerjain aja di rumah, nih gampang banget ya. Ini. Oh, di capture aja ya. Ini Ibu juga sedikit kan, nggak ngasih semua pembahasan kan. Nah. Oke, udah cuma segitu aja sih. Ada yang mau ditanya? Oh, yang awal banget. Awal banget yang nomor 1. Iya. Oh, ntar lagi ya. Ini habis ini kalian TB Smart lagi loh. Bahasa Jepang, takutnya nungguin jawabannya. Udah, Gilang? Udah, Bu. Oke, ya. Itu aja.